Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا يضلله ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين akhwati fillah, walhamdulillah, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam rangka mengkaji, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kalian ketahui bahwa materi kita hari ini seperti biasanya, yaitu tafsir Al-Quranil Karim, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dan akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala dengan mendapatkan keterangan yang bermanfaat secara ringkas dari pembahasan kitab Muyassar fil Fiqhi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir keterangan kita di dalam kitab tafsir, kita masuk dalam keterangan makna nifaq. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, an-nifaq, qala rahimahullahu ta'ala, yani al-imam al-mufassir Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tafsirul Qur'anil Azim. An-nifaq huwa izharu al-khair wa israru asyarr. Kemunafikan dalam terjemahannya dengan bahasa kita an-nifaq. Kemunafikan itu adalah
penampakan kebajikan secara zahir, namun disertai dengan menyembunyikan kejelekan, kerusakan di dalam hatinya atau secara batin. Itulah kemunafikan. Sehingga kalau disebut kemunafikan, maka pengertiannya sebagaimana yang telah diterangkan tadi, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang lalu telah kita ketahui nifak itu ada dua, i'tiqadi dan amali. I'tiqadi dalam terjemahan bahasanya atau dalam terjemahan kita, kemunafikan yang bersifat keyakinan. Yaitu tentunya seorang meyakini kekufuran sebagai satu kebenaran, kalaupun secara zahirnya dia menampakkan keislaman. Yang seperti ini pelakunya kekal di dalam neraka, atau pelakunya kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala karena meyakini kekufuran sebagai satu kebenaran. Itu hanyalah merupakan keyakinannya orang kafir. Kalaupun mereka menampakkan sifat-sifat Islam secara zahirnya, salat, puasa, dan yang selainnya dari amalan-amalan Islam. Tapi kalau dia meyakini dalam hatinya kekufuran itu benar, maka dia kafir, dan itu adalah munafik, dan dikatakan dia munafik i'tiqadi, nifak yang pertama. Kemunafikan yang kedua, amali, yang boleh kita katakan perbuatannya menyerupai perbuatan orang-orang munafik. Namun nifak amali ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Allah, karena dia tidak meyakini kekufuran sebagai satu kebenaran. Namun amalannya menyerupai orang-orang munafik dikarenakan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Seperti ketika dia berbicara berbohong, berjanji, dia menyelisih janji. Dan ketika dia diamanahi dia berkhianat, atau ketika dia bertikai, dia rela untuk berbuat dosa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nifaq amali tidak menyebabkan keluarnya seorang dari agama Allah, namun para ulama menyebutkan, menerangkan orang-orang yang melakukan perbuatan nifaq amali ini sangat dikhawatirkan akan terjerumus kepada an-nifaq i'tiqadi, atau akan membawanya kepada nifaq i'tiqadi. Karena ketika satu dosa dianggap remeh, satu penyimpangan dianggap remeh, satu kemungkaran dianggap remeh, itu akan menyeretnya kepada kemungkaran yang lebih banyak dan lebih besar. Wal'iyadzubillah, akan membawanya menyimpang dari agama Allah dan keluar dari agama Allah. Karenanya nifaq amali sangat diperingatkan dan diperintahkan bagi semua kita untuk meninggalkannya. Sehingga itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinukilkan dari mereka takut dan sangat takut daripada kemunafikan. Takut dan sangat takut daripada kemunafikan dengan berbagai macamnya dan jenisnya. Dan kita ketahui sekalian, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang jauh daripada kemunafikan. Mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendapatkan rekomendasi dari nabinya, rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa para sahabatnya bukanlah munafik. Dan mereka bukanlah munafik sebagaimana Allah meridhai mereka. Dan tidak mungkin yang diridhai itu adalah seorang munafik. Tapi bersamaan dengan itu, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketakwaan yang dalam dan tinggi di sisi mereka, mereka pun takut dan mengkhawatiri dirinya atau mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam kemunafikan. Karenanya kita semua mesti mencontohi mereka. Siapa dari kita yang berpikir akan selamat dan niscaya selamat dari kemunafikan? Tentunya tidak ada. Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan orang yang disucikan dan mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya akan kesucian terhadap diri kita. Karenanya kita perlu berlepas diri dan berhati-hati terhadap sifat kemunafikan atau segala sifat kemunafikan. Sehingga ketika kita berbicara, hendaknya kita jujur. Ketika kita berjanji, hendaknya kita memenuhi janji. Ketika kita diberi amanah, hendaknya kita menepati amanah atau menjaga amanah tersebut. Dan kalau kita berselisih, jangan ada niatan untuk berbuat dosa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua jenis bentuk kemunafikan yang telah kita dengarkan tadi. Namun di sini saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nifaq kaitannya dan hubungannya karena telah disebutkan di sana dua golongan manusia yang selamat dan tidak selamat.
Yang pertama adalah kaum mukminin dan mereka yang selamat. Yang kedua, orang-orang kafir, mereka tidak selamat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayatnya dari golongan yang ketiga, yaitu munafik. Dan mereka juga bukan dari orang yang selamat. Tentunya jelas bagi kita semua, penyebutan di sini tidak lain adalah merupakan pelajaran bagi kita semua, agar mereka kaum mukminin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya ada pada diri kita, atau berusaha untuk kita merealisasikannya pada diri kita. Dan pada mereka yang disebutkan dengan kekufuran dengan sifat-sifatnya dan nantinya kemunafikan dengan sifat-sifatnya, kita berlepas diri dan jauh dari sifat tersebut, meninggalkan sifat tersebut, menjauhi sifat tersebut. Karena wal'iyadzubillah, kalau ada sifat-sifat itu pada diri kita, tentunya kita bukanlah orang yang selamat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum jauh kita membicarakan tentang kemunafikan, ada baiknya kita mengetahui sejarah kemunafikan. Sejarah kemunafikan itu muncul. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa innama nuzilat sifatul munafikin fi suwar al-madaniyah lianna Makkah lam yakun fiha nifaq bal kana khilafuhu minan nas man kana yuzhir al-kufra mustaqrahan wa huwa fil batin mu'minun. Hanyalah disebutkan sifat-sifat munafikin dalam ayat-ayat Allah, dalam surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Madani saja. Surah Al-Madan atau Madaniyah. Tentunya karena surah Al-Madani diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dikarenakan Makkah pada waktu itu lam yakun fiha nifaq, tidak ada didapati kemunafikan. Makkah tidak didapati munafikin. Yang ada di Makkah hanyalah kafirin, musyrikin dan kaum mukminin. Hanya dua golongan. Sehingga Allah tidak menurunkan ayat-ayat tentang munafik. Tidak ada peringatan berkenaan dengan kemunafikan karena belum ada an-nifaq. Hanyalah di Madinah, karena di Madinah nanti muncullah kemunafikan. Muncullah kemunafikan sebagaimana akan kita dapatkan keterangannya nanti. Bahkan yang ada di Makkah bal kana khilafuhu, bahkan yang ada di Makkah menyelisih sifat kemunafikan. Kalau tadi kita dengarkan kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan apa? Kejelekan, keyakinan yang buruk, yaitu meyakini kekufuran sebagai satu kebenaran. Kalau di Makkah sebaliknya, dari sahabat Nabi ada yang menampakkan kekufuran dalam keadaan terpaksa, menampakkan secara zahir kekufuran dalam keadaan terpaksa, namun fil batin, tapi di dalam batin hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah siapa? Yasir, bapaknya Ammar. Yasir radhiyallahu taala anhu. Dengan apa? Ammar, putra dari Yasir radhiyallahu taala anhuma. Karena Yasir terbunuh
Adapun Ammar terpaksa mengucapkan kalimat apa? Kalimat kufur. Ketika dipaksa dia dalam sebuah penyiksaan untuk mengucapkan kalimat kufur kembali kepada agama mereka, agama musyrikin, maka terpaksa beliau pun mengucapkannya, tapi itu dengan tentunya keridhaan dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah Yasir menjadi kufur? Tidak. Karena beliau adalah sahabat yang mulia. Hatinya beriman. Sehingga ketika hijrah beliau ikut kepada Rasulullah. Dan beliau menampakkan keislamannya dengan keislaman yang benar. Radhiyallahu ta'ala. Ini di Makkah. Tidak didapati kemunafikan. Kebalikan dari kemunafikan. Orang yang terpaksa menampakkan kekufuran tapi di hatinya apa? Di hatinya keislaman. Namun falamma hajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, wa kana bihal ansar minal Aus wal Khazraj, dan di Madinah di sanalah munculnya dan didapatkannya sahabat-sahabat Ansar, orang-orang Ansar, sahabat Rasulullah yang berhijrah dikatakan muhajiri. Sahabat-sahabat Rasulullah yang menerima Rasulullah di Madinah dikatakan Ansar. Dan Ansar, seluruh sahabat Nabi yang berada di Madinah, orang merdekanya ataupun budaknya. Orang merdekanya ataupun budaknya, ketika menerima keberadaan Nabi, berislam, mengimani Rasulullah, maka mereka dikatakan apa? Ansar. Dan ini gelaran yang mulia. Maka lafaz al-Ansar untuk mereka yang berada di Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj. Dari kalangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, dua kabilah, dua suku asli Madinah, yang tadinya satu dengan yang lain saling berperang, atau satu dan yang lainnya saling memerangi ratusan tahun. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka at-taufiq, hidayah, memberikan anugerah kepada mereka dengan keislaman. Akhirnya mereka dipersaudarakan oleh Allah dengan keislaman tersebut. Luluh hati mereka menerima keislaman, menjadi bersaudara. Mereka dikatakan orang-orang Aus dan Khazraj, atau orang-orang yang disebut dengan gelaran yang mulia, orang-orang Ansar. Wallahu a'lam bishawab. Dan Aus dan Khazraj sebelum Islam sama dengan orang Arab di Makkah. Wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam ala tariqa musyrikil Arab. Mereka dulunya menyembah patung sebagaimana orang-orang Arab. Demikian. Adapun dari kelompok yang lainnya yang berada di Madinah dan juga suku asli Madinah adalah orang-orang Yahudi. Wa minal Yahudi min ahlil kitab ala tariqa aslabihim. Orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitab yang tetap berpegang dengan ajaran nenek moyang mereka.
pendahulu mereka, mereka juga bersuku-suku. Namun dikumpulkan dengan 3 suku. Pertama, Banu Qainuqa. Dan ini adalah sekutunya Khazraj ketika berperang melawan suku Aus. Yang kedua, Banu Nadir, Banu Quraidah. Banu Nadir dan Banu Quraidah, atau Bani Nadir dan Bani Quraidah. Keduanya suku Al-Aus. Khazraj dengan sukunya memerangi Aus, Aus dengan sukunya Aus dengan sekutunya, Khazraj dengan sekutunya memerangi Aus, Aus dengan sekutunya memerangi Khazraj. Peperangan yang demikian lama. Namun sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan, kemudian mereka Aus dan Khazraj dipersatukan dengan Islam, dipersaudarakan dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tinggallah sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi yang berpegang dengan agama mereka. Berpegang dengan agama mereka. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah, maka tatkala Rasulullah pun berhijrah ke Madinah dan datang ke Madinah. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi tadi, qallaman aslama minal yahud, sedikit saja dari kalangan orang-orang Yahudi yang berislam. Sedikit saja dari kalangan orang-orang Yahudi yang berislam, yaitu didapati hanya Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu. Dulunya dia dari Yahudi dan kemudian berislam. Adapun yang lainnya tetap berpegang dengan agama mereka, yakni Yahudi. Dan pada waktu itu tidak didapati kemunafikan di Madinah. Tidak didapati kemunafikan. Walam yakun idzaka nifaqun. Kenapa tidak didapati? Karena lam yakun lil muslimina ba'da syauka tukhafu. Karena pada waktu itu kaum muslim masih lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apa-apa dari kekuatan sehingga perlu dikhawatirkan. Namun ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan, barulah nampak kemunafikan. Ketika kaum muslimin lemah, belum nampak. Bahkan karena lemahnya kaum muslimin pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wada'a Yahud wa qabail katsira min ahya'il Arab hawalil Madinah. Bahkan Rasulullah pada waktu itu berupaya untuk melakukan perdamaian, melakukan perjanjian untuk sama-sama saling menjaga dengan Yahudi, dengan kelompok-kelompok suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berapa lama kemudian, ketika berkobar perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi kafirin musyrikin, dan dengan ketentuan Allah menangkan kaum muslimin. Dengan anugerah dan taufik dari Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar. Barulah kemudian nampak mulai muncul
bibit-bibit kemunafikan. Bibit-bibit kemunafikan. Karena mereka melihat Islam sebagai sebuah kekuatan baru yang akan menghancurkan kafirin. Karena melihat Islam sebagai musuh yang pantas dan layak untuk dibinasakan, mulailah muncul bibit kemunafikan pada waktu itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisahnya yang kita akan terangkan nanti beberapa poin dari pelajaran yang besar dari sejarah kemunafikan tersebut, insyaallah taala. Kemudian disebutkanlah salah seorang dari tokoh utama kemunafikan yang muncul, yaitu Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Abdullah ibnu Ubay ibni Salul wa kana ra'san fil Madinah wa huwa min al-Khazraj wa kana sayyidut ta'ifataini fil jahiliyah wa kanu qad azamu ala ayyumallikuhu alaihim faja'ahum al-khair wa aslamu washtaghalu anhu fabaqiya fi nafsihi minal Islam wa ahlihi. Adalah Ubay bin Salul, adalah tokoh dari tokoh orang-orang yang ditokohkan di Madinah dulu. Bahkan dia adalah penghulunya para tokoh tersebut. Dia adalah penghulunya para tokoh tersebut. Dia dari Bani Khazraj atau dari suku Khazraj. Dan dia ditokohkan sampai orang-orang Aus pun menokohkannya. Padahal dia dari Khazraj. Dia dari Khazraj. Namun ketika atau dia ditokohkan dengan dua kabilah yang ada, sampai-sampai mereka kalau seandainya nanti memilih siapa yang jadi raja, mereka akan mengangkat Abdullah ibnu Ubay ibni Salul sebagai raja. Namun karena kaum muslimin di Madinah, yakni Aus dan Khazraj, atau mereka Aus dan Khazraj telah berislam, telah datang kepada mereka kebaikan Islam, mereka pun berislam dan mereka pun disibukkan dengan keislaman yang ada dari ibadah, dari beramal, bertauhid, membenarkan amalan-amalan mereka yang dulunya mereka melakukan kesyirikan dan seterusnya. Akhirnya Abdullah ibnu Ubay ibni Salul merasa dengki terhadap Islam dan orang-orang Islam, karena dengannya dia tidak diperhatikan lagi. Dia tidak diperhatikan lagi oleh kaum muslimin. Tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai tokoh yang mesti ditokohkan. Maka tatkala perang Badar muncul, dia pun muncul sebagai tokoh munafikin, kalaupun dia tidak mengatakan dirinya munafik. Dengan keislaman yang menang pada waktu itu, dia pun berupaya untuk mencari jalan bagaimana dia bisa memporak-porandakan Islam dan kaum muslimin yang telah dan tidak mengacuhkannya, atau dengan bahasa kasar sekarang, cuek. Demikian. Apa yang dia lakukan? Dia berislam
dari orang-orang yang mengkufuri Islam untuk berislam. Tapi itu hanyalah sebagai tameng. Itu hanyalah sebagai tameng. Dan dia berhasil juga mengajak orang-orang dari ahlul kitab untuk berislam, padahal mereka tidak ingin berislam. Sehingga yang muncul pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan wahyu itu masih turun, Rasulullah masih hidup, kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin, adanya munafikin, baik yang dia orang Arab yang bukan ahli kitab ataupun ahli kitab. Wallahu a'lam bis-shawab. Karenanya muncullah kemunafikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian sejarahnya kemunafikan itu muncul. Dikatakan oleh para ulama, kita mesti mengetahui sejarah Islam. Kita mesti mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengerti sejarah, kita akan dibimbing kepada kebenaran. Dengan mengetahui sejarah, kita akan dibimbing kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Bagi siapa yang mau mempelajari sejarah keislaman. Seperti apa yang tadi telah kita dengarkan dan yang kita inginkan untuk mengambil poin-poin yang demikian kita dapatkan kesempatan ini dalam pembelajaran tafsir pada hari ini. Tentunya agar kita semua selamat dan bisa berjalan di atas jalan yang benar, bersikap yang benar. Di zaman perlunya kita mendapatkan bimbingan, prinsip, akidah, sifat dan sikap yang benar, berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tentunya yang pertama kaitannya dengan dakwah yang mubarakah ini. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman yang pada waktu itu tadi telah kita dengarkan turunnya wahyu, dengan sejarah kemunafikan yang telah kita dengarkan, mereka muncul dan mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman kaum muslimin masih bersama Rasulnya, keislaman demikian kuat, keimanan demikian kental. Tapi mereka ada. Mereka muncul. Bahkan muncul di tengah-tengah manusia yang mulia. Maka tentunya apa yang kita dapati dari kebaikan hari ini, yaitu dakwah yang mubarakah, dakwah salafiyah, sunniyah, ahlus sunnah wal jamaah, tidak menutup kemungkinan akan didapatkan pula di dalamnya perusak terhadap dakwah yang mubarakah tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya sedikit akan bercerita, tapi dengan harapan ini memberikan manfaat berkaitan dengan dakwah salafiyah. Mungkin ada di antara kalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang mengikuti awal dakwah ini. Saya tidak menutupi kemungkinan di sini ada, dan teman-teman atau ikhwah yang di luar sana ada. Namun tidak sedikit pula di antara kita yang tidak mengikutinya dari awal. Ada di antara kita yang baru-baru saja mengikuti dakwah yang mubarakah ini.
Walhamdulillah bitaufiqih wa hidayatihi, yakni dengan taufik Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal dakwah salafiyah, kita belum dapatkan di sana orang-orang yang berniat untuk menghancurkan dan merusakkan dakwah tersebut. Karena sedikitnya manusia dianggap suatu yang lemah. Sedikitnya manusia yang mengikuti dianggap suatu yang remeh. Tapi berbeda dengan hari ini. Ketika dakwah semakin besar dan semakin banyak manusia menyenanginya dan mencintainya, maka pada saat itu muncullah niatan-niatan yang tidak baik terhadap orang-orang yang berniat tidak baik. Kedengkian, hasad terhadap dakwah yang mubarakah ini muncul. Maka segala macam fitnah yang kita dapati pada hari ini tidak lepas daripada orang-orang yang hasad dan dengki tersebut. Dulu kami katakan, Allah memberikan anugerahnya kepada kami dan beberapa ikhwah, beberapa asatidz yang bisa mengikuti dakwah dari awal. Walhamdulillah kami ketahui tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang mencoba untuk mengedepankan dirinya atau mengajak manusia untuk merusakkan dakwah. Bahkan musuh kita jelas. Dulu manusia tidak ada yang bersemangat mengatakan dirinya salafi. Tidak ada yang bersemangat mengatakan dirinya sunni. Karena kalimat salafi dan sunni menurut mereka adalah kalimat yang mengada-ada. Itu tidak dari mereka yang jelas-jelas hizbinya, tapi kepada mereka yang juga mengaku salafi hari ini. Orang-orang sururiyah dahulu, hizbiyah dahulu, itu enggan dan tidak senang kalau mengucapkan kalimat salafi. Karena salafi itu adalah kalimat yang diada-adakan. Tapi ketika dakwah salafiyah ini semakin diterima oleh umat ini, dan manusia berbondong-bondong ingin mengetahuinya dan ingin masuk ke dalamnya, dan itu hakon kita dapati pada hari ini, maka setiap orang pun mengatakan dan menisbahkan dirinya atau dakwanya kepada dakwah yang hak, bahwa dialah salafi. Sampai-sampai kelompok takfir yang sangat membenci kalimat salafi dahulu tidak malu dan tidak ada pada diri mereka merasa bersalah ketika menyalahkan kalimat salafi. Dahulu mereka pun mengatakan dirinya apa? Salafi. Ini tanda bahwa dakwah mubarakah ini demikian diterima. Tapi bersamaan dengan itu, banyaknya orang yang mengatakan dirinya dia salafi, dia bermanhaj salaf, dia di atas sunnah. Muncullah berbagai kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun cerita ini bukan cerita yang baru. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi cerita kemunafikan dari sejarah yang kita dapatkan dari siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengarkan tadi. Bahwa dulu orang-orang yang berbuat kerusakan dengan kaum muslimin jelas. Tapi ketika kaum muslimin semakin banyak dan semakin diterima, mereka pun mencoba untuk berislam dalam rangka menyebarkan dan dalam rangka menawarkan kerusakannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pesan dari para ulama kita, dan di antara mereka yang mungkin kita perlu sampaikan namanya adalah Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, mengingatkan kita semua. Akan pentingnya kita berhati-hati dan pentingnya kita untuk melihat adanya penyusup, adanya orang-orang yang jelek keinginannya untuk merusak dakwah yang baik ini. Wallahu a'lam bishawab.
Kita jangan lalai dan lengah. Kita jangan lalai dan lengah. Cuman kita tidak bisa saling menunjuk fulan dan fulan. Namun apa yang dilakukan untuk merusak dakwah ini, Allah akan tampakkan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang yang jelek berbuat makar di dalam agama Allah. Namun Allah bisa menghadapi mereka dengan makarnya. Dan Allah sebaik-baik yang akan menampakkan makarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang pertama. Ini yang pertama dari sirah tersebut. Berkaitan dengan dakwah al-mubarakah. Bahwa kita semua mesti mengambil poin ini, faedah ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, bahwa kemunafikan itu demikian tersembunyikan dan tersamarkan perkaranya. Karenanya wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu kemunafikan. Tentunya dengan mengetahui pertama kali sejarahnya. Mengetahui kejelekan dalam rangka meninggalkan kejelekan adalah sebuah kewajiban. Bukan mengetahui kejelekan dalam rangka menjalani kejelekan. Itu adalah haram. Araftus syar. Aku wajib dan mesti mengetahui kejelekan di atawaqfihi agar aku bisa meninggalkan kejelekan tersebut. Bukan arafna syar, bukan kita mengetahui kejelekan dalam rangka mengamalkannya. Li'an a'mala bi au lina'mala bih. Bukan. Kita tahu kejelekan bahwa ini jelek agar kita meninggalkannya. Karenanya perkara nifaq, perkara yang jelek, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Dari satu bentuk pengetahuan yang mesti kita melewatinya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya tadi, atau ayatnya dalam surah Al-Baqarah tersebut. Dalam rangka Allah mengajarkan kepada kita kejelekan agar kita meninggalkannya, yaitu sifatnya orang munafik. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, bahwa kemunafikan jelek semuanya, tidak ada yang baik. Dengan berbagai jenis dan bentuknya, jelek semuanya, tidak ada yang baik. Dan mesti kita mengkhawatiri diri kita terhadap kemunafikan tersebut. Jangan merasa aman dengan sifat an-nifaq, bahwa kita tidak akan terjatuh dan tidak akan masuk ke dalamnya. Jangan merasa aman. Karena para sahabat Nabi tadi telah kita dengarkan tidak pernah merasa aman dari penyakit an-nifaq. Tidak pernah merasa aman dari penyakit an-nifaq. Jangankan kita, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Penghulunya para sahabat. Khawatir terhadap dirinya terkena penyakit nifaq. Dan siapa Abu Bakar As-Siddiq tersebut? Ahlul Jannah. Siapa Abu Bakar As-Siddiq tersebut? Kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Jannah yang mendapatkan pernyataan surga dari Allah dan Rasulnya. Takut terhadap penyakit nifaq, mengkhawatirkan dirinya terhadap penyakit nifaq. Maka kita katakan tadi,
kita jangan sampai menganggap remeh penyakit nifak itu menimpa pada diri kita, dan hati-hatilah. Dia tidak datang langsung menarik kita bahwa kita mengkufuri Islam. Tidak. Nifak tidak datang langsung secara zahir kita mengkufurkan Islam, tidak. Tapi mengajak kita sedikit demi sedikit keluar dari jalan yang benar, keluar menyimpang dari jalan Allah, sampai wal'iyadzubillah kita menentang agama Allah, sampai wal'iyadzubillah kita mengkufuri agama Allah dengan hati kita dan lantas lisan kita. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya kenapa para ulama memberi peringatan terhadap apa-apa saja yang sejenis nifak. Seperti diantaranya hizbiyah. Mungkin ada yang bertanya, kok larinya ke hizbiyah? Perlu kalian camkan. Hizbiyah adalah penyakit kronis yang membawa kepada kenifakan. Karena di hizbiyah seorang diajarkan bermudah-mudahan terhadap dusta. Dan kalau seorang bermudah-mudahan terhadap dusta, dia terjatuh di dalam nifak apa? Amali. Dan pada akhirnya ketika dia menganggap remeh nifak amali, kata para ulama kita, orang seperti ini tidak dikhawatirkan atau sangat dikhawatirkan dirinya akan masuk ke dalam nifak i'tiqadi. Karena nifak amal ini pintu daripada nifak i'tiqadi. Jadi peringatan ulama terhadap hizbiyah bukanlah sekedar peringatan terhadap bentuk hizbiyah tersebut, terhadap akibat dari hizbiyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati kita terhadap penyakit nifaq. Jangan menganggap remeh. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah mengetahui kemunafikan tadi. Karenanya para ulama memperingatkan seterusnya dan memperingatkan seterusnya terhadap an-nifaq ini. Dan tentunya lebih pertama dan lebih utama yang memperingatkan masalah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha melihat mana yang bermaslahat buat hamba-hambanya, mana yang enggak. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang berikutnya mungkin karena kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengambil faedah, kita tambahkan sedikit bahwa dengan sejarah kemunafikan tadi, seorang semuanya bersandar sepenuhnya atau semua kita perlu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlu mencukupkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada manusia. Karena kita kalau menyandarkan diri kita kepada manusia dan mengharap kepada manusia, kita akan kecewa. Apa yang ada pada manusia bukanlah suatu yang kekal abadi. Tapi apa yang ada di sisi Allah kekal. Surganya kekal abadi. Kenikmatannya kekal abadi. Apa yang ada pada manusia adalah suatu yang fata morgana. Abdullah bin Ubay bin Salul mengharapkan apa yang ada pada manusia. Dia berharap dia ditokohkan, dia berharap dia nantinya bisa dijadikan apa? Raja seperti keinginan, seperti mereka menginginkan dia menjadi raja. Karena berharap terhadap manusia,
dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Tapi kalau berharap apa yang ada di sisi Allah, dia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia mencukupi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-Nya. Kalaupun dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi manusia. Atau dengan kata lain, dia sudah bersyukur kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengakuinya sebagai hambanya. Bersyukur kepada Allah kalau dia sudah bisa beribadah dengan baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perlu embel-embel daripada jabatan, daripada pangkat, daripada kedudukan, dari apa-apa yang lain yang fata morgana. Dia cukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan kecewa. Karena apa yang diharapkan di sisi Allah akan dia dapatkan. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Tapi apa yang diharapkan di sisi manusia dia tidak akan dapatkan. Kalaupun dia dapatkan, tidak lama umurnya. Berapa lama dia hidup di dunia? Bahkan wal'iyadzubillah, apa yang diharapkan di sisi manusia bukan memberikan kebaikan kepadanya, bahkan akan membinasakannya. Berapa banyak manusia yang mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Berapa banyak hamba Allah mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Dia binasa karenanya. Dia binasa karenanya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh. Atau kita ambil contoh. Kita sekarang belajar agama. Kalau kita belajar agama tujuannya untuk mengerti agama. Kita belajar agama tujuannya agar kita bisa mengamalkan agama tersebut. Maka itu adalah cita-cita dan maksud yang mulia. Karena dia hanya berharap dengan ilmu dia amalkan. Dan dengan amal ini dia dapat ibadah. Dia dapat ajar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau ada seorang belajar agama, saya ingin belajar agama supaya pintar agama. Nanti kalau pintar agama saya dipanggil ustadz, saya dipanggil dai, atau saya ditokohkan, atau demikian. Maka ini adalah penyakit kronis yang jangan harap dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalaupun dia dapatkan sementara dan tidak lama umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama kita, mereka belajar, menuntut ilmu, menimba ilmu, tidak mengharapkan mereka dipanggil sebagai alim, tidak mengharapkan mereka dikatakan hebat dari sisi keilmuan, jago dalam masalah ilmu-ilmu alat dan yang lainnya. Enggak. Mereka belajar, mempelajari agama, mengamalkan agama, mengajarkan kepada manusia dengan tujuan agar dia sendiri menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah hanyalah ulama. Kenapa dikatakan demikian? Ulama. Mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmunya mereka amalkan. Dan dengan pengamalan ilmu mereka semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah ini merupakan pujian dan sanjungan yang besar dari Allah di dalam Al-Quran? Tapi mereka yang mempelajari ilmu karena ingin jabatan, ingin pangkat, ingin kedudukan, tidak masuk dalam ayat tadi. Mereka bahkan dikatakan ulama usu wal iyadzu billah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu contoh.
Contoh yang lain banyak. Maka cukupilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap terhadap yang lainnya. Ingatlah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kecewa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan akhirnya berbuat jahat, berbuat kufur, yakni memerangi Islam dan kaum muslimin. Demikian kita. Jangan berharap kita diangkat oleh manusia. Kalau kita berharap, waliyadzubillah, kita akan terseret oleh godaan syaitan. Akhirnya kita ketika tidak diangkat, tidak ditempatkan sebagaimana yang kita ingin, sakit hati kita, dengki kita ajak manusia untuk memusuhi manusia-manusia yang tidak mengangkat kita tersebut, dan pada akhirnya kita masuk ke jurang yang dalam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena waktu asar telah masuk, kita cukupkan apa yang kita dapatkan dari keterangan tadi. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat yang besar. Saya minta maaf karena saya memanjangkan keterangan yang ada, tapi tujuannya dan maksudnya adalah agar kita mendapatkan pelajaran yang besar dari sejarah tersebut. Tujuannya bagi diri kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.